Bintrako Darmati BKEDX CRS mencatatkan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 210 miliar rupiah pada tahun buku tahun 2024. Angka ini tumbuh 21% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 174 miliar rupiah. Mati tahun 2022, jadi 3 tahun yang lalu lebih kurangnya mati gitu ya. Kita sih mungkin kita turunin net AR aja. Net AR itu gross account receivable kita dikurangi dengan cadangan. Capaian laba inti sebesar 210 miliar rupiah merupakan bukti ketahanan dan kemampuan adaptasi bisnis perseroan di tahun yang penuh tantangan, ujar Direktur Utama Bintrako Dharma, Beni Rejo Setiono. Di tahun 2019, 2020, 2021, 2021 itu tahun COVID ya, 2021, 2022 gitu ya. Nah ini kita berkurang tuh, dari 2019 jumlahnya hampir 3,9 triliun menjadi cuma 1,3 triliun. Kalau tadi kita bangga ya, kalau equity-nya masuk di triliun. Kalau di sini kita harus bangga kalau seandainya turun ke ratusan miliar, dan itu saya jamin ya bahwa tahun ini akan turun ke ratusan miliar. Artinya kita memenuhi kewajiban kita pada perbankan gitu ya, itu melalui kerjasama koordinasi saling mengerti ya, understanding, sehingga ini bisa turun gitu ya. Jadi ini kita harapkan masuk ke kelas 100 miliar. Kalau equity naik dari 100 miliar jadi triliun, kalau ini harus turun gitu ya, dari triliun menjadi 100 miliar. Dan ini saya harapkan terjadi di semester 1 ini, mudah-mudahan. Cross your finger, kalau kata film Bollywood, bukan Bollywood, cross your finger, judulnya itu mudah-mudahan ya kan, kalau orang beriman insya Allah bisa terjadi gitu ya, semoga amin gitu ya. Kemudian untuk segmen pura jual, di sini ada lihat, waduh, ya kan yang banyak banget, mengerikan betul, ya. Sempat ada profit di tahun 2023. Profit ini tidak lain tidak bukan kita untuk kita jual aset kita, gitu loh ya. Terus kita sewa. Jadi profitnya datang dari gain on asset sale, tetapi dimaksudkan untuk putar modal kerja itu ya. Jadi ada di situ yang jelas gain harus dikurangi. Nah ini dia yang menarik, bahwa tahun lalu kita minus 10-an atau kalau dibulitin ke atas jadi 11 gitu ya. Di first quarter-nya itu udah keluar profit tuh 2 miliar ya. Nggak tahu nih karena orang karena kita melakukan alternatif ya, atas aftermarket ya, atas sales ya, sehingga kita bisa profit. Tapi mungkin juga karena efisiensi internal. Ya di sini ya, di sini ada Pak ini Pesol, Pak Pesol begini lagi biar kelihatan beli Pak. Nah ini loh udah gede. Jadi jangan ditanya saya, tanya itu Pak Pesol yang berjuang itu ya di situ. Ya dari bisnis itu ada Pak Sakti itu, ini bisnis development-nya bareng-bareng itu. Belakang tadi di sini ada satu lagi, ada ibu ya. Kita nggak tahu ada di mana itu orang. Tapi ada bersama tiga besar. Itu ada Pak Nono di sini juga ya. Pak Nono, jadi jangan ditanya Pak Pesol doang tuh, nah tuh ya ada Pak Nono ya di sini ya. Jadi juga kita value per transaction di sini jadi perhatian kita untuk dikasihkan bahwa ini naik ya value per transaction kita, gitu relatif naik dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya, dari 2023 at least gitu ya. Jadi kita akan berusaha meningkatkan. Tahun ini sih mestinya value per transaction naik lagi ya Pak ya. Secara ini ya, ini di sini gitu ya. Kita akan berusaha menjaga sedemikian rupa sehingga kita stay competitive in the market ya, after sales. Ini bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Oke, next. Ini kira-kira gambaran mengenai operasional ya. Next. Ya ini laba rugi kita ya. Kalau yang tahun lalu kita labanya 210 kan, itu 210. Nah, sebenarnya langsung masuk ke bawah laba ya, 210 ya. Untuk first quarter ini kita 48, turun sedikit dari dibandingkan yang lalu ya, 21 miliar ya. Itu
kalau kita lihat ya kita turun tuh ya, kalau secara revenue sih turun 13 gitu ya. Meskipun nanti akhir tahun kita harapkan kita tetap bisa di posisi 6,4 triliun. Sementara gross profit kita juga turunnya juga agak memprihatinkan juga tuh, 207 jadi 103 meskipun ada lebaran tuh di situ. Itu menunjukkan bahwa ada di ekonomi ini ada masalah nih. Karena sebetulnya masyarakat itu cinta pada yang namanya Toyota. Tapi kan kalau kita bicara kelas Agia, kelas Kalia, gitu itu kan first time buyer yang seperti itu. Kalau yang Agia ada orang punya, dibeliin mobil, dia buat kuliah gitu, kuliah di ITB gitu, misalnya di Agia tuh, nggak mungkin dibeliin Kijang, ya kan? Ya, Kijang nggak mungkin, tapi kecuali yang agak mampu dibeliin Kijang. Gitu ya. Kita harapkan dibeliin Kijang, belinya di Jawa Tengah, pakainya di Bandung, nggak apa-apa gitu ya. Nah, mungkin yang perlu dicatat di sini adalah adanya offset. Ya, offset ini adalah pajak daerah. Apa sih offset itu? Itu kayak tambahan pajak. Ini tantangan kita semua. Jadi adalah sebuah kesalahan kalau kita bilang offset menjadi satu yang tepat. Sebab, tapi tadi saya bilang bahwa keadaan ekonomi kita, saya nggak tahu ya, mau baik saja, mau enggak, nanti saya dimarahin kalau mau bilang baik atau enggak. Karena saya bukan otoritas gitu loh. Otoritas saya menentukan baik tidaknya. Tapi saya hanya menjadikan fakta bahwa kita turun penjualan kita. Nah, kita menduga-duga gitu ya, kenapa gitu turun? Cicilan kalau banyak, kalau harga mobil naik 3%, kan pusing kepala, ya kan? Jadi dampak daripada offset itu pada daerah, ya itu untuk pendaftaran mobil baru. Ya kalau DKI polisinya mobil pertama 1%, mobil kedua 2%, mobil ketiga 3%, kalau nggak salah. Terus PKB-nya gimana tuh? Atau cuma yang jelas, kalau mobil dari Jawa Tengah bawa masuk Jakarta, ya itu biar balik namanya nul, zero, gitu, ya nggak usah khawatir akan pindah, ya gitu juga strategi DKI. Tapi kalau di tempat kami karena latar belakang alasan yang ada atau kebutuhan yang ada, saya juga nggak ngerti. Yang jelas pada saat ini itu, tapi kita juga mensiasati dengan memberikan nilai tambah lebih ya pada konsumen, sehingga kita berusaha untuk bertahan, kan begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan ini direktur marketingnya itu, kalau mau tanya di lapangan lebih jauh lagi di desa Temanggung bagaimana posisinya, ini ada Pak Iqbal, ini Pak Iqbal ini Pak, nah ini Pak Iqbal di Arkojo nih, ya ganteng kan, udah gitu kan, ya Pak Heri juga, ini juga yang ikut si Pak Heri ini Pak, nah gitu Pak. Gitu. Jadi nanti kalau tanya saya gitu ya, saya selalu tanya di Temanggung, Pak bilang bisa, nggak ngerti, ya tahunya ya secara keseluruhan begini begitu ya, dan komunikasi dengan investor seperti itu. Terima kasih telah berkunjung di Indonesia Jurnalis TV.